benar Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami doa, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan tercurah bagi setiap kami. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya dengan ucapan syukur di tempat ini Tuhan. Setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, didik bentuk setiap kami, arahkan kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan apapun yang disampaikan berasal dari isi hati Tuhan yang luar biasa. Karena kami percaya ketika yang disampaikanlah isi hati Tuhan, ada kuasa akan memberkati dengan sempurna, akan jadi rema di hati setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan firman. Bapa, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan yang sucikan, Tuhan yang layakkan untuk bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, hamba gak layak tanpa Tuhan, hamba gak mampu tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan itu ada kekuatan yang baru. Sama seperti Daud diurapi roh Tuhan bertahat atasnya, hidupnya jadi luar biasa. Hamba-Mu diurapi roh Tuhan bertahat, pelayanannya luar biasa. Semua yang hadir diberkati dengan sempurna. Sekali lagi Tuhan, segala kemuliaan buat Tuhan. Isi hati-Mu yang disampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang. Ayo, sukacita mana ada senyumannya, mana senyumannya. Sukacita udah kayak debt collector belum dapat tagihan. Ayo bilang sama kanan kirimu sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong mata genitnya mana. Haleluya. Pantesan kadang-kadang ada orang senyumnya udah nggak lurus saudara, karena ternyata udah tanggal 19. Tanggal 19 sudah mulai muncul lagu-lagu nyanyian di saat ku tak berdaya. Iya Pak Pendeta, naklum tahun baru banyak diskon, pay later habis semua. Haleluya. Tapi saya percaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, amin. Apalagi saya melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Bilang sama yang ngomong sukacita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan pesan saya, saudara yang punya anak, tolong anaknya dibawa ke sekolah minggu dulu. Jangan sampai saya yang ikat satu persatu di sini ya. Haleluya. Ayo orang tua boleh bawa anak-anaknya. Ayo. Apalagi yang 2 botak ini lari-lari. Ayo, hai. Woi, bocil, woi. Oh, darah Yesus makin semangat dia. Woi. Ayo, selamatkan mereka berdua. Ayo, selamatkan mereka berdua. Ayo. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Yang sama-sama kita katakan. Yuk kita buka Alkitab kita saudara. Keluaran pasal yang ke-40 ayat 1 dan 2. Keluaran pasal yang ke-40 ayat 1 sampai ayat yang kedua akan jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Yuk yang sudah di sana, Keluaran 40 ayat 1 dan 2. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau apa? Sekali lagi saudara, 3. Ya, berfirmanlah pada hari yang pertama dari bulan yang, sama-sama bilang sama saya, tahun baru. Sama-sama bilang sama saya, awal yang baru.
Amin. Nah, dikatakan begini saudara, ketika saya mohotbah hari ini saudara, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan buat jemaat Tuhan hari ini, dan renungan ini yang Tuhan taruh di hati saya. Yang menarik adalah begini saudara, ketika saya buka ayatnya ternyata sangat relevan dengan hari-hari ini. Kenapa? Karena kita masih di bulan yang pertama saudara, masih dalam suasana awal tahun saudara, tahun baru. Artinya apa? Saatnya kita memulai langkah yang baru saudara. Sama-sama bilang sama saya, tahun baru. Sama-sama bilang sama saya, perjalanan baru. Makanya ada banyak orang kan mulai pasang status kan awal-awal tahun begini saudara, New Year, New Me katanya saudara. Haleluya, haleluya. Tahu artinya kan New Year, New Me. Tahun baru, mie yang baru katanya saudara. Ada mie gomak saudara, haleluya. Nah, jadi enak gitu ya, haleluya. Nah, saya mau bilang saudara, jadi bicara tentang ayat ini saudara, ketika saya renungkan saudara, gambarannya begini saudara, kita masuk tahun yang baru ini saudara, adalah sebuah perjalanan yang baru, langkah yang baru dalam kehidupan setiap kita. Dan pesan Tuhan hari ini saudara, masih dalam ayat yang kedua, dikatakan apa saudara? Di tahun yang baru ini saudara dikatakan, haruslah, sama-sama bilang sama saya, haruslah engkau apa? Mendirikan kemah suci, yakni apa? Kemah pertemuan itu saudara. Jadi dalam perjalanan kehidupan setiap kita di tahun yang baru ini saudara, kita harus dirikan yang namanya kemah suci. Apa sih gambaran kemah suci? Saya mencatat di sini saudara, kemah suci adalah gambaran kehadiran Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kehadiran Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, kehadiran Tuhan. Gambar sebelumnya, kemah suci adalah gambaran kehadiran Tuhan. Kenapa saya bilang gambaran kehadiran Tuhan? Karena begitu pada saat itu saudara, manusia jatuh dalam dosa. Sebelum karya kayu salib, manusia tidak bisa berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena ada jurang pemisah namanya dosa. Nah, makanya sekali lagi saudara, manusia tidak punya akses kepada Allah. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar, karena rasa sayang Tuhan yang besar kepada umatnya, makanya Tuhan perintahkan Musa untuk apa? Membangun yang namanya kemah suci tadi saudara. Karena boleh munculkan lagi gambar yang tadi, karena di kemah suci ada yang namanya ruang maha kudus saudara. Di sanalah tempat di mana apa? Tuhan menjumpai umat-umatnya. Karena kasihnya yang besar, Tuhan rindu untuk berjumpa dengan umat-umatnya saudara. Melalui apa saudara? Ruang maha kudus di kemah suci ini. Makanya kalau saya bisa pinjam saudara sebuah kalimat seorang hamba Tuhan, boleh gambar next, bilang begini saudara, kemah suci adalah wujud keinginan Allah untuk menyatu dengan umatnya. Sekali lagi, kemah suci adalah wujud keinginan Allah untuk menyatu dengan umatnya. Makanya saya mau bilang saudara, kita bisa simpulkan begini saudara, masuk tahun yang baru, dalam perjalanan yang baru ini saudara, Tuhan mau kita bersama-sama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya menempatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, dalam penyertaan Tuhan. Saya mau bilang saudara, kalau sepanjang tahun dan seterusnya, sepanjang hidupmu ada penyertaan Tuhan di sana, saya mau bilang saudara, hidupmu pasti luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, makanya hari saudara, judul khotbah saya adalah bicara tentang dampak penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dampak penyertaan Tuhan. Pendeta udah katakan dampak penyertaan Tuhan. Sekali lagi, dampak penyertaan Tuhan. Mantap. Saya mau bilang saudara, doa saya melalui firman hari ini, saudara semakin sadar betapa pentingnya hidup bersama dengan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, sehingga saudara senantiasa berjalan dalam penyertaan Tuhan, sehingga sepanjang tahun dan seterusnya akan menjadi tahun yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya mencatat, sekalipun tidak ada jalan, Tuhan sanggup buka jalan. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun tidak ada jalan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sanggup buka jalan. Amin. Kita buka dulu saudara ayat 9 dalam Keluaran 14. Keluaran 14 ayat yang ke-9, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana, Keluaran 14 ayat 9 boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Adapun mengejar mereka, dan pada waktu mereka apa? Dekat Pi Harirot di depan. Kalau saudara rajin ikut sekolah minggu zaman dulu pasti tahu kisahnya. Setelah Tula yang terakhir, bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, baru jalan sebentar saudara,
akhirnya karena amarah, akhirnya berubahlah pikiran dari seorang Firaun, saudara. Dia perintahkan seluruh tentaranya untuk apa? Kita kejar itu bangsa Israel. Nah, mereka sedang ada di mana, saudara? Sedang ada di tepi danau Laut Teberau, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, ini satu kondisi yang mengerikan. Kenapa? Karena di belakang serangan begitu luar biasa, sudah siap. Yang pertama, either itu bicara tentang mereka akan ditangkap dan dikembalikan. Yang kedua, mereka akan diselesaikan di sana, saudara. Jadi memang situasinya mencekam. Makanya ayat 15 bilang begini, saudara. Ayat 15, sama-sama kita baca. 3, ya, berfirmanlah, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Kata berseru-seru di sini, saudara, bahasa aslinya begini, saudara. Za'ak. Zak itu, saudara, itu benar-benar berseru yang menjerit sambil menangis. Saya coba bayangkan kira-kira mereka tuh langsung gitu, saudara. Iya. Saya udah teriak 7 kali. Masih ada 2 kali lagi saya akan teriak, saudara, hari ini. Haleluya. Memang sengaja di momen itu saya teriak. Kenapa? Karena ada banyak orang. Karena dingin, kursi empuk, duduk udah. Takkan kubiarkan Ferguson. Di sesi saya mau tidur, tidak semudah itu, Amira. Haleluya. Saya mau bilang ya, kenapa mereka sampai berseru sebegitunya? Karena keadaannya sangat menakutkan. Nah, kalau saudara baca selanjutnya, dikatakan apa, saudara? Masih dalam ayat yang sama, boleh munculkan lagi ayatnya. Katakanlah, ini kata Tuhan, saudara, kepada mereka. Katakanlah apa? Kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Ingat tadi di depan mereka ada apa? Laut Teberau. Di belakang ada apa? Jadi ini kalau judul film Warkop DKI ini, maju kena mundur kena ini, saudara. Iya kan? Pertanyaan saya, perintah Tuhan ini masuk akal atau tidak? Yang bilang masuk akal boleh angkat tangan. Suaranya ada, tangannya nggak ada. Yang bilang masuk akal boleh angkat tangan. Yang bilang tidak masuk akal dulu. Oke. Yang bilang masuk akal, terus yang lain jawab apa? Sekali lagi, yang bilang tidak masuk akal boleh angkat tangan. Yang bilang masuk akal boleh angkat tangan. Yang memang gak pernah ikut sekolah minggu angkat tangan. Oh, ada, oh, darah Yesus ya. Yang terakhir, yang bilang tidak masuk akal angkat tinggi. Yang bilang masuk akal angkat tangan. Yang memang mau bikin pendetak emosi darah tinggi boleh angkat tangan. Saya mau bilang secara logika manusia nggak masuk akal, saudara. Iya kan? Di belakang serangan tentara besar sudah datang mendekat. Di depan ada Laut Teberau, bicara tentang apa? Jalan buntu. Tapi Tuhan bilang apa? Berangkat. Saya mau bilang, saudara, dalam kehidupan setiap kita masuk tahun yang baru atau mungkin di tahun yang sebelumnya, saudara masih dalam kondisi yang sama. Saudara mungkin bilang sama saya, Pak Pendeta, saya dalam kondisi itu, Pak Pendeta. Bagaimana saya bisa maju, Pak Pendeta? Damanya di depan saya dalam pekerjaan saya ada jalan buntu. Di depan bisnis saya sedang ada jalan buntu. Di depan karir saya sedang ada penutupnya, ada jalan buntu. Di depan masalah rumah tangga saya sedang ada jalan buntu. Di depan masalah kesehatan saya sedang ada jalan buntu. Bagaimana saya bisa berjalan, Pak Pendeta? Saya mau bilang, saudara, belajar dari kisah ini. Kalau Tuhan suruh maju, kalau Tuhan suruh berjalan, tugas kita jalan aja, tugas kita maju aja. Sekalipun di depan jalan buntu, bersama Tuhan, Tuhan sanggup buka jalan. Sekalipun tidak ada jalan, tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Saya mau bilang, saudara, tugas kita jalan aja. Amin. Ada satu kesaksian jemaat Alam Sutra, saudara, di mana mereka pengusaha, saudara, tapi pada saat itu mereka lagi dalam keadaan yang susah sekali, saudara. Tidak ada uang, saudara, lagi nangadong epeng, saudara, lagi nyandak dadoi, lagi bocuan. Akhirnya, singkat cerita, untuk memulai sesuatu, saudara, ada yang harus mereka lakukan, saudara. Mereka butuh uang waktu itu, saudara, 45 juta. Mereka butuh waktu itu 45 juta, saudara. Singkat cerita, saudara, mereka sudah lakukan bagian mereka, tapi sekali lagi uangnya belum ada. Mereka doa sama Tuhan. Mereka berserah. Bukan pasrah tapi berserah. Mereka bilang sama Tuhan, Tuhan, kami mau melakukan ini, Tuhan. Tapi keadaannya memang kami nggak ada uang. Mereka cek rekening ke ATM, ATM-nya aja minta maaf sama mereka, saudara. Iya, memang ada ATM kadang-kadang sopannya bukan main, saudara, oke? Jadi para maaf, saldo Anda minus, haleluya. Nah, tapi yang menarik begini, saudara.
Mereka bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, Tuhan siapkan, kami butuh 45 juta. Singkat cerita, beberapa hari setelah itu, saudara, kesaksian mereka begini, tiba-tiba ada transferan masuk uang, jumlahnya 46 juta, saudara. Kalau udah transfer aja, shalom bapak-bapak. Apa sih kalimat yang paling bikin istri senang? Saya mau bilang adalah ketika kau chat dia, papa sudah transfer ya ma. Betul ibu-ibu? Mata duitan. Saya mau bilang ya, yang menarik begini saudara, jumlahnya itu tadi berapa yang dibutuhkan? 45. Yang masuk 46 juta, bonus 1 juta saudara. Yang menarik begini saudara, ketika masuk itu no name saudara. Transferan, tapi entah bagaimana katanya no name saudara. Bukan setoran tunai, tetapi transferan tulisannya no name saudara. Dia cek semua kliennya, dia cek semua saudara-saudaranya, istrinya, suaminya, pokoknya dua-duanya cari tahu siapa yang transfer. Nggak ada yang merasa transfer saudara. Dan saya mau bilang saudara, biasa kan kalau begitu kan ada yang hubungin kan. Oh maaf dari kami, dari perbankan dan lain sebagainya saudara. Tapi sampai hari katanya udah nggak ada yang hubungin sama sekali saudara. Dan saya mau bilang saudara, mereka percaya dan saya juga percaya, itu Tuhan yang siapkan saudara. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Tapi tetap hati-hati. Karena zaman sekarang ada modusnya kan? Iya ada loh. Jadi ada orang yang tiba-tiba di rekening kita masuk uang beneran. Dia bilang, pak, bu ada masuk uang bu. Memang beneran. Kemudian dia bilang, maaf saya salah transfer, tolong transfer balik. Jadi ketika saudara transfer balik, dia langsung hilang entah kemana. Ternyata itu data kita sudah dibobol, dia jadikan bahan untuk pinjol, uangnya ditransfer dari perusahaan pinjol. Si penipu ini pura-pura dia salah transfer, dikirimkan ke dia, saudara harus bayar tagihan ke pinjol saudara. Tapi saya percaya nggak ada yang langsung bilang, wah ide bagus nih. Nggak ada ya, nggak ada ya, nggak ya, jangan, oh aku lagi kepepet, terima kasih pendeta, jangan ya. Jangan ya, itu baptis lagi kalau begitu ya, oke. Enggak. Nah ini saya harus kasih tahu kenapa saudara, supaya saudara tidak jadi korban penipuan mafia pinjol saudara. Karena kalau saudara sampai jadi korban, handphone saya, nomornya ada di handphone saudara, saya akan dihubungi juga, bukan cuma saudara, oke? Dari hari itu. Makanya saya kalau jemaat Tuhan nanya, Pak pendeta nomor handphonenya berapa, saya suka deg-degan saudara. Takutnya saya jadi korban pinjol lagi saudara. Ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, pada saat itu saudara tidak ada jalan. Tetapi ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, akhirnya apa? Sesuai dengan yang dibutuhkan. Saya mau bilang saudara sekali lagi, berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin di depan kita ada halangan, mungkin jalannya tertutup. Tapi kalau kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita, Tuhan suruh kita melangkah, Tuhan yang urus di depan kita, Tuhan sanggup buka jalan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjalan bersama Tuhan. Bilang sama yang ngomong, dalam penyertaan Tuhan, Tuhan sanggup buka jalan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa dampak penyertaan Tuhan yang kedua? Sekalipun pahit, Tuhan sanggup mengubahnya jadi manis. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun pahit. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sanggup ubahkan jadi manis. Amin. Coba kita buka ayat 22 sampai 25. Masih dalam Keluaran 15. Ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, iya. Musa. Lalu apa? Berapa lama? 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak apa? Tahan dulu sampai di sana. Jadi ini kisahnya mereka baru keluar dari proses perjalanan dari laut Teberau itu. Saudara, mereka jalan 3 hari nggak ada air. Kalau saudara suka baca buku kesehatan, manusia hanya bisa bertahan tanpa makan selama ada minum. Kalau tubuhnya sehat 7 sampai 9 hari saudara. Tapi kalau tanpa minum, karena mayoritas tubuh manusia adalah air, manusia maksimal yang sehat itu cuma 3 maksimal 4 hari saudara dia mampu bertahan. Nah saudara bisa bayangkan, itu penelitian untuk kita yang hidup di suhu yang normal tropis seperti ini saudara. Di Mesir kan suhunya nggak normal, betul kan? Saya pernah bahas ini saudara, kalau saudara ke Mesir, panasnya Tambun ketemu panasnya Mesir, dia cium tangan saudara. Haleluya. Betul, panas banget. Oh Tuhan Yesus. Bahkan kalau saudara jalan-jalan yang belum pernah ke Mesir, belum pernah ke Holy Land, saya doa tahun ini bisa ke Holy Land. Amin. Nah, kalau saudara udah pernah ke sana, saudara pasti tahu. Kadang-kadang keringat pun udah nggak ada, saudara. Panas sih panas, tapi keringat pun udah nggak ada. Kenapa? Udah keburu nguap, saudara. Makanya saya pernah bilang kan, saudara kalau menjemur baju di Mesir, baru niat udah kering, saudara. Iya,
Bahkan saudara, hubungan rumah tangga yang udah dingin bawa ke Mesir jadi hangat kembali, saudara. Ada ibu langsung bilang, kayaknya aku butuh itu deh. Haleluya. Tapi panasnya bukan main, saudara. Iya, saya mau bilang sekali lagi, saudara, situasinya ini tidak mudah. Nah, yang menarik ketika mereka sudah dalam kehausan, dalam situasi yang sangat melelahkan, ketemu air. Kita lihat sama-sama, saudara. Kemudian selanjutnya, ayat yang kedua, 10. Sampailah mereka tidak dapat meminum air yang ada di Mara itu karena apa? Pahit rasanya. Itulah sebabnya apa? Jadi ketemu air tapi airnya pahit. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Lalu kata mereka, apakah yang ayat 25 dikatakan apa? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan lalu air itu menjadi apa? Manis. Tahan sampai di sana. Saya mau bilang, saudara, saya sangat percaya memang Tuhan sengaja ciptakan air di Mara itu pada awalnya pahit, saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan mau tunjukkan sama mereka, ketika ada Tuhan yang menyertai langkah mereka, sekalipun sesuatu yang pahit sanggup Tuhan ubahkan jadi manis. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang, saudara, mungkin tahun 2024 adalah tahun yang pahit buat saudara. Saudara mungkin bilang sama saya, Pak Pendeta, ada masa-masa yang pahit dalam pekerjaan saya, ada situasi yang pahit dalam bisnis saya, ada situasi yang pahit dalam karir saya, ada situasi yang pahit dalam rumah tangga saya, kesehatan saya, dan lain sebagainya. Saya mau bilang, saudara, it's okay. Masuk tahun yang baru, pastikan ada Tuhan yang menyertai kita. Katakan amin. Ketika Tuhan menyertai, Tuhan sanggup ubahkan jadi manis pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Masih dalam kesaksian jemaat Alam Sutra, saudara, ada jemaat Alam Sutra, saudara, mereka waktu itu, saudara, saking susahnya hidupnya, saudara, mereka cuman bisa jatah makan satu hari 10.000 buat 4 orang. Bayangin, 10.000 untuk 4 orang, mama, bapak, anak 2, saudara. Kalau saudara tinggal di kampung, 10.000 modal nasi singkong masih bisa hidup, betul ya? Kalau saya di kampung dulu, saudara, modal nasi atau modal singkong, nanti tinggal petik daun pepaya kek, daun ubi kek, pakai sambal, sudah hidup itu, saudara, betul ya? Kalau kita di Jakarta dan sekitarnya, saya mau bilang, saudara, 10.000 cukup nggak? Enggak. Bahkan nenek-nenek tatoan depan Betos juga tahu. Ada, saudara, cek aja. Kalau nggak ada tatonya, saudara tato aja. Nenek-nenek tatoan depan Betos juga nggak, biar dia tahu itu nggak akan cukup. Kita tinggal di Jakarta dan sekitarnya, saudara, napas aja goceng itu, saudara. Iya kan? Makanya ada orang-orang zaman sekarang seperti yang saya bilang sebelumnya, tiba-tiba berubah jadi introvert, diem di rumah, jadi jarang keluar, betah seharian di rumah. Bukan karena dia dilahirkan introvert, bukan. Ya, cuman sekali keluar, minimal gope, bos. Betul nggak? Susah sih kalau ngomong depan Sultan Bekasi dan sekitar. Saya bilang gope, oh my god, apa Pendeta gope, oh my god. Gope itu just for my bensin, Pak Pendeta. Oh my god. I sekali keluar, Pak Pendeta, tuh minimal gotiau. Tahu gotiau berapa? Saudaranya kue tiau. Saya mau bilang, saudara, 10.000 satu hari 4 orang. Itu nggak mudah, saudara. Sulit, betul ya. Tapi si ibunya kesaksian sama saya, tapi suami saya selalu bilang gini, Pak Pendeta. Suami saya selalu bilang, tenang mah, semua akan indah pada waktunya. Tapi saya mau bilang, ini cuman khusus yang sudah menikah, bukan Alam Sutra, yang sudah menikah. Iya. Karena saya mau bilang, saudara, hidup itu kan apa-apa sekarang pakai duit, betul ya? Kita realistis saja, saudara, kita masih di dunia butuh uang, betul ya? Makanya buat anak muda yang masih sekolah, shalom anak muda yang masih sekolah. Shalom anak muda yang masih sekolah.
Kalau kau belum bisa menghasilkan uang, jangan dulu pacaran. Sekali lagi, kalau kau belum bisa menghasilkan uang, jangan dulu pacaran. Betul para orang tua? Memang pendeta Marcel dipenuhi oleh Roh Kudus, haleluya. Tapi iyalah, ada banyak anak muda zaman sekarang, uang masih minta mama Yukero. Oh Tuhan, royal buang-buang duit sama pacarnya. Kamu mau apa? Biar AA yang jajanin. Kalau mamanya sultan mah nggak apa-apa. Mamanya juga kerja susah payah. Dia mau apa? Mau cilok. Beli sama gerobak-gerobaknya sekalian. Yang paling ngeselin adalah anak muda zaman sekarang, mohon maaf ya. Ke pacarnya dia royal, padahal uang mamanya. Tapi ke mamanya dia pelitnya bukan main. Nih, depan sini korban semua depan sini nih. Kalau ke pacarnya aja, nih, kamu kan ulang tahun. Aku tuh beliin kamu tuh ini tas LV loh, LV. Asli. Ke mamanya ulang tahun mah tas kresek aja ya, Ma. Berdosa ya. Anak-anak muda zaman sekarang kadang-kadang bikin emosi, saudara. Kemarin kan Desember zaman-zaman kelulusan, banyak yang posting setelah lulus foto bareng pacarnya. Terima kasih sudah support aku selama ini, sudah mendukung aku selama ini. Pertanyaan saya, emang yang bayar kuliah kau dia? Mama bapak kau yang kerja susah payah, tidak kau posting fotonya. Betul para orang tua? Tapi saya mau bilang ya, buat yang tadi ya, balik lagi, hati-hati kalau laki-laki bilang semua akan indah pada waktunya. Buat yang masih pacaran, kalau yang udah nikah nggak apa-apa. Kalau yang masih pacaran hati-hati. Shalom anak muda wanita yang belum menikah. Kalau masih pacaran hati-hati. Karena ada banyak pria-pria krokodil and biawak. Ya. Mereka menggunakan kalimat itu untuk memanipulasi. Dia bilang, udah kamu temenin aku dari nol. Semua akan indah pada waktunya. Agus Tiwi. Enggak. Masih aja enggak. Iya Pak Pendeta, betul. Saya udah dengerin kata pacar saya itu Pak Pendeta. Udah 15 tahun kita pacaran, dia nol terus. Oh darah Yesus. Itu kutuk, harus pelepasan itu saudara. Tapi yang menarik begini saudara, si keluarga tadi saudara, si suaminya selalu bilang, tenang mah, semua akan indah pada waktunya. Dan akhirnya apa, ketika saya ketemu sama mereka saudara, keadaan mereka wow, amat sangat diberkati Tuhan. Sampai saya bilang sama bapaknya, Pak, ngomong sama ibu, semua sudah indah kan mah? Asik. Saya mau bilang saudara, berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin kadang-kadang yang kita terima keadaan yang sulit. Mungkin kadang-kadang yang kita terima keadaan yang pahit. Gereja ini berjalan bersama dengan Tuhan. Gembala sidang kita memimpin gereja ini saudara, kadang-kadang diperhadapkan pada kondisi yang tidak mengenakan. Diperhadapkan pada kondisi yang sulit. Keadaan yang sebenarnya kalau secara kacamata manusia pahitnya luar biasa. Tapi kabar baiknya, kalau ada penyertaan Tuhan, semua akan indah pada waktunya, akan manis pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam penyertaan Tuhan semua akan indah, akan manis pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, mesti boleh siap-siap. Yang ketiga, apa dampak penyertaan Tuhan? Yang ketiga adalah sekalipun badai, sekalipun rintangan menghadang, Tuhan sanggup membuat kita sampai pada tujuan. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun badai, sekalipun rintangan menghadang, Tuhan sanggup membuat saya sampai pada tujuan. Katakan amin. Coba kita buka ayat terakhir kita saudara, Keluaran pasalnya yang ke-33. Ayatnya yang ke-15. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Keluaran pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-15. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Berkatalah, jika engkau sendiri tidak apa, janganlah. Sekali lagi saudara, 3, ya. Berkatalah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah. Kalau saudara ingat kisahnya, ini kisah di mana begini saudara.
Pada saat itu karena bangsa ini tegar tengkuk, keras kepala, aka kepala batu, sampai akhirnya Tuhan bilang begini, ya udah jalan aja deh kalian deh, jalan aja deh. Aku tetap siapkan tiang awan, tiang api, tapi kalian jalan aja, aku nggak ikut. Ketika dengar itu, Musa bilang sama Tuhan, ayatnya tadi boleh munculkan lagi. Musa bilang, jika engkau tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari. Kata membimbing menarik saudara, bahasa aslinya adalah khalaq saudara. Jadi ini mungkin awal kata terbentuknya kalimat khalaq kita doh. Kalau saudara ke gereja Bapak kami di Holy Land, kalau saudara cek penulisan bahasa asli bahasa Batak, itu mirip dengan bahasa Ibrani dan Aramaik saudara. Iya. Jadi ada banyak spekulasi yang bilang kemungkinan besar keturunan atau nenek moyangnya orang Batak itu orang Ibrani, betul. Itu tour guide di sana yang ngomong. Makanya saya curiga B dari Ibrani itu Batak. Marcel Simangunsong. Jadi kalau saudara baca tulisan ini halak, mana nih halak? Hato Marhojot. Ini halak, ini kalau saudara baca harus miringkan gini gitu. Halak. Halak. Saya mah itu, saya mah sudi. Hoke Rio. Itu bukan Batak itu. Di parung siang lo hapampung halebute. Damar gulilang, damar darulang alebute. Jangan tanya artinya apa. Halak. Ini punya makna walk with atau to lead, memimpin atau berjalan bersama. Jadi Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan nggak berjalan bersama dengan kami, kalau Tuhan nggak pimpin langkah kami, udahlah nggak usah jalan lah. Nggak usah Tuhan, aku nggak mau melangkah. Kenapa? Karena Musa tahu tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, mereka tidak akan pernah sampai pada tujuan saudara. Dan saya mau bilang saudara, artinya kabar baiknya begini, kalau Tuhan menyertai kita, apapun keadaannya kita pasti sampai tujuan, katakan amin. Karena gini, ketika saudara dan saya sementara menuju pada tujuan yang Tuhan siapkan, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan yang Tuhan siapkan, iblis tuh keringet dingin. Makanya dia nggak mau saudara dan saya mencapai tujuan Tuhan. Karena kalau kita sampai pada tujuan Tuhan, hidup kita pasti luar biasa, hidup kita pasti akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kabar buruknya, bisa-bisa akan ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya iblis, either itu dia serang secara langsung, atau dia pakai orang di sekitar kita untuk menghalangi kita mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau saudara mungkin ya, dalam proses perjalanan saudara, karir saudara, terus iblis serang, iblis ganggu, iblis pakai segala macam cara untuk menghalangi. Saya mau bilang artinya, saudara sementara menuju pada tujuan Tuhan yang luar biasa saudara. Saya dalam perjalanan kehidupan saya, ada satu fase di mana saudara, ketika saya memulai satu hal yang baru yang Tuhan percayakan, puji Tuhan oleh karena sebelumnya saya sudah diperlengkapi Tuhan di dalam banyak hal. Jadi ketika saya masuk di satu hal yang baru ini saudara, dalam perjalanan yang baru ini saudara, saya sangat cepat belajar dan sangat cepat menguasai. Karena sebelumnya saya sudah diperlengkapi Tuhan saudara. Jadi dengan cepat, dengan segala kenan hati saudara, bisa cepat naik, bisa cepat akhirnya apa saudara? Maju dengan begitu luar biasa. Tapi akhirnya singkat cerita,
namanya saudara langsung tiba-tiba naik. Ada orang-orang yang kadang-kadang saudara bisa merasa takut, merasa tersaingi, merasa insecure, dan akhirnya akan mencoba menghalangi saudara mencapai tujuan Tuhan dalam saudara. Ya kan, coba aja saudara di kantor, saudara baru masuk, tiba-tiba saudara langsung mantap pencapaian, langsung sukses. Bisa-bisa di sekitar saudara kepanasan, kok bisa ya? Kan gue udah lama, dia barusan. Kenapa dia yang tiba-tiba berprestasi? Kenapa dia tiba-tiba pencapaiannya luar biasa? Sama seperti Saul kan? Ketika Daud yang dipuji, langsung panas, langsung punya rancangan jahat, saudara. Saya pun mengalami demikian, saudara. Jadi akhirnya apa? Dengan segala macam cara, ada orang-orang yang berusaha untuk sikat saya, untuk menghalangi saya, saudara. Mulai dengan jelek-jelekin, baik ke orang sekitar maupun ke atasan, fitnah, bikin cerita-cerita yang buruk, saudara. Kemudian mulai adu domba. Belum lagi sengaja untuk menghancurkan nama baik saya, framing saya. Seakan-akan bercanda, tapi sebenarnya mau menghancurkan. Bikin story, rekam saya sambil cincin. Seakan-akan bercanda, tapi sebenarnya mau framing apa? Si Marcel tuh LGBT. Tahu LGBT kan? Laki gelap bini terang. Pak Pendeta jangan gitu dong. Suami saya gelap banget, Pak Pendeta. Kalau kita berkata gelap dan terang tidak boleh bersatu, nggak, beda-beda konteksnya. Jadi sengaja gitu saudara dibuat. Tapi itulah Tuhan ya. Saya mau bilang saudara, orang bisa ganggu pekerjaan kita, orang bisa ganggu bisnis kita, karir kita. Tapi saya mau bilang, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membawa saudara dan saya sampai pada tujuan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya akan tutup dengan quotes yang Tuhan taruh di hati saya, itu saya sampaikan buat saudara, boleh munculkan. Saudara bisa taruh ini di hati saudara. Sepanjang tahun ini saudara melangkah, saya mencatat penyertaan Tuhan adalah jaminan kita mencapai tujuan. Sekali lagi, penyertaan Tuhan adalah jaminan kita mencapai tujuan. Jadi ketika saudara dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara merasa, Pak Pendeta, kayaknya saya udah gak kuat deh Pak Pendeta, kayaknya saya udah gak bisa lagi deh Pak Pendeta, kayaknya saya udah gak mampu lagi deh Pak Pendeta, kayaknya penghalangnya terlalu besar deh Pak Pendeta. Ingat kalimat ini, ada penyertaan Tuhan. Dan kalau Tuhan menyertai, itu jaminan saya mencapai tujuan ramai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupanku. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam penyertaan Tuhan ada jaminan aku akan sampai pada tujuan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri, angkat suaramu. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita masuk tahun yang baru, jangan berjalan sendirian. Pastikan kita ikut sertakan Tuhan dalam langkah kita. Pastikan kita menempatkan diri kita dalam penyertaan Tuhan. Karena ketika saudara dan saya dalam penyertaan Tuhan, sekalipun tidak ada jalan, Tuhan sanggup buka jalan. Ketika saudara dan saya dalam penyertaan Tuhan, sekalipun pahit, Tuhan sanggup ubahkan jadi manis pada waktunya. Dan ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan,
apapun badai, apapun gelombang, apapun serangannya, tidak ada satupun yang dapat menghalangi saudara dan saya mencapai tujuan Tuhan. Kita akan sampai pada tujuan rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan, sertai kami Tuhan. Besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Sambil angkat tanganmu, pimpin kami Tuhan, pimpin langkahku setia, berjalan dalam Roh-Mu Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan, nyatakan Tuhan, yes, dan berjalan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak. Sama-sama sama Tuhan malam hari ini katakan, bahwa kami Tuhan melihat ini yang tercari Tuhan. Haleluya. Jalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus.